Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang sudah saya siapkan. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya saat ini ya. Apakah kita yang belum punya saham ini, apakah kita sudah bisa masuk ataukah kita harus menunggu dulu untuk menunggu momen yang tepat kita bisa mulai entry ya. Dan untuk kalian yang masih punya, apakah kita sudah mulai harus siap-siap untuk take profit ataukah ternyata kita harus sudah cut loss ya, dimana saham-saham ini ternyata sudah jebol dari area supportnya, ataukah kita masih bisa hold dimana dia masih ada kemungkinan naik ke harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan harga saat ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan gabung di grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member lain dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Sebelum kita lihat keempat saham itu, kita lihat IHSG hari ini, dimana sesuai dengan prediksi saya, dimana kemarin dia berhasil breakout dan ternyata hari ini juga semakin menguat lagi ya, dimana dia hari ini pernah menyentuh harga tertinggi adalah di harga 7.234 ya, dan kemudian closingnya di harga 7.182 ya. Jadi hari ini menguat 0,48%, berarti semakin bagus ya, dimana dia sudah semakin jauh dari resisten trendline downtrend ini. Oke, apakah dia mampu untuk menyentuh harga selanjutnya di harga 7.298 ini, ataukah dia akan retest kembali ke area resisten trend downtrend ini untuk menjadikan area support selanjutnya ya. Dan hari ini juga bisa dibilang asing juga masih net buy sebanyak 316 miliar, walaupun lebih kecil dari net buy sebelumnya, dimana sebelumnya di total pembelian asing adalah netnya adalah 341 miliar ya, dan hari ini cuma 316 miliar. Tentunya nggak masalah, berarti di sini asing sudah mulai mengkoleksi atau mulai akumulasi lagi saham-saham Indonesia ya. Oke, dimana sebelumnya mereka gempur-gempuran habis, dimana mereka jualan besar-besaran, dan kemudian di sini sekarang dia sudah mulai kembali akumulasi lagi, dan kemudian IHSG sudah mulai kembali normal kembali ya, tetapi masih kurang dia, dimana dia belum kembali ke jalur uptrendnya kembali. Tapi secara tren jangka panjangnya dia sudah membaik, dimana dia sudah atau candle-candle saat ini sudah berada di atas garis MA50-nya kembali ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita analisis adalah saham MPMX. Nah, untuk MPMX ini sendiri kalau secara trennya masih bergerak uptrend ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Cuman kemarin waktu dia membagikan atau di masa exit-nya di tanggal 30 Mei kemarin, ada penurunan yang bisa dibilang turun dengan drastis ya di sini. Langsung dia sebelumnya closing di harga 1345, dan kemudian di tanggal 30 Mei-nya di masa exit-nya dia langsung turun atau langsung di harga 1255. Di sini langsung terbentuk strip tanpa ada transaksi sama sekali ya. Dan kemudian di tanggal 31 Mei-nya dia juga opennya langsung ngegap di bawah sini, jadi minus sekitar 4,38% ya, walaupun di sini candle hijau, tapi dia opennya sudah sangat jauh dibandingkan dengan harga closing di candle sebelumnya di tanggal 30 Mei ya. Jadi opennya itu dari harga 1170 dan closingnya di harga 1200 ya. Oke, berarti di sini kalau bisa kita lihat secara trennya emang masih uptrend, tetapi saat ini dia sudah berada di bawah garis MA50-nya dan sampai sekarang pun belum tertembus ya. Jadi di sini juga masih tertahan, di sini juga di tanggal 22 Juni kemarin dia juga masih tertahan, dan di hari ini di tanggal 3 Juni di mana dia sempat menyentuh harga tertingginya di harga 1240, berarti otomatis dia sudah ngejebol MA50-nya, di mana MA50-nya sendiri adalah di harga 1213. Akan tetapi closingnya ternyata bergerak atau bisa dibilang kembali di bawah MA50-nya lagi, di mana di hari ini closingnya di harga 1195. Jadi untuk saran saya sendiri, untuk kita yang belum punya saham MPMX ini, ada baiknya kita menunggu aja dulu, menunggu dia kemana akan dia turunnya. Apakah dia akan kembali ke support-supportnya ini, misal di harga 1085, di mana ini ada support strukturnya, atau dia akan kembali ke support trendline ini di harga mungkin di harga-harga 1115-an ya. Dimana support trendline uptrendnya ini saya hubungkan dari ini, saya hilangkan dulu. Dari ini adalah lower awalnya, dan kemudian saya hubungkan di sini adalah lower high yang pertamanya. Nah, jadi kalau seumpama dia mantul di sini berarti ini adalah terbentuk lower high yang keduanya di sini. Tapi kalau seumpama ditembus juga berarti ada kemungkinan dia akan ke support struktur ini di harga 1085. Tapi kalau seumpama dijebol juga ada kemungkinan dia akan kembali ke harga MA 200 di sini di garis merah ini.
Nah, jadi itu tadi. Jadi untuk saran saya, jadi untuk saat ini jangan masuk terlebih dahulu. Jadi kita pantau aja dulu, jaga-jaga ya. Jadi kalau kita maksa kan masuk sekarang, ada kemungkinan masih dia akan kembali turun lagi. Kalau seumpama dia turun sampai ke support trendline-nya ini, dia ada kemungkinan minus sekitar 7,09%. Kan sayang ya, kita harus buang-buang waktu dan ternyata kita harus menyimpan dia dalam kondisi minus di portofolio kita. Mending kita tunggu aja, nanti kalau emang dia turun, kita tunggu dia turunnya sampai kemana, apakah ke area support trend uptrend ini ataukah ke support strukturnya ini, atau malah support struktur ini dijebol juga ya, dimana batas bawahnya di harga 1060. Kalau seumpama 1060 dijebol juga, kita tinggal masih ada batasan terakhir dimana support MA 200 ini yang kita jadikan tameng terakhir ya. Jadi kalau seumpama dia bertahan di atas MA 200 berarti kondisinya masih tetap uptrend. Tapi kalau seumpama MA 200 ditembus juga berarti valid ya, dimana dia sudah memberikan kode kedua, dimana kode pertamanya adalah dia sudah ngejebol MA 50-nya, dan kode keduanya adalah kalau dia sumpah ngejebol MA 200-nya berarti dia sudah memberikan kode kedua bahwa dia akan bergerak atau mulai bergerak downtrendnya. Oke, seperti itu ya untuk saham MPMX ini. Jadi yang belum punya, kita bisa sabar aja dulu, kita lihat dia akan turun sampai kemana. Kalau sumpah dia nanti nggak turun dan berhasil lagi kembali ke atas ini, baru kita bisa mulai entry ya. Jadi kita bisa buy on breakout ketika dia sudah berada di harga atau di atas harga 1245-nya ya, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dan otomatis di sini dia sudah berada di atas MA 50-nya kembali ya. Berarti secara trennya dia sudah kembali ke jalurnya kembali ya. Dan untuk kita yang masih punya dan kemarin bisa dibilang beli dan kemudian nggak sempet take profit, atau bisa dibilang nyangkut di masa exit-nya, nggak bisa jualan dan kemudian sudah terlanjur keser ke bawah sini. Jadi untuk masih hold sendiri pun masih aman ya, seperti yang saya bilang tadi. Secara trennya dia ini masih uptrend, jadi kita buat aja untuk pengaman terakhir kita di MA 200-nya ini. Jadi kalau MA 200-nya belum ditembus, jadi kita masih aman, kita hold aja terus. Dia masih ada kemungkinan dia akan kembali ke harga-harga di mana kita beli. Misal kita beli di harga 1400-an. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau sumpah dia nanti turun emang lanjut sampai ke MA 200-nya dan tertahan di area sini, jadi ada kemungkinan dia masih akan lanjut ke harga selanjutnya. Jadi secara trennya masih terjaga selagi dia belum ngejebol MA 200-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang masih punya, kita masih hold pun kita masih aman ya. Jadi dengan catatan dia masih berada di jalurnya, atau dengan catatan dia masih berada di atas garis MA 200-nya. Oke, seperti itu ya untuk MPMX. Selanjutnya ada saham Mark. Oke, Mark hari ini bisa dibilang minus juga, minus 0,42%. Dan kalau secara trennya sendiri, saham ini sedang bergerak sideways ya. Bisa kita lihat di sini MA 50-nya bisa dibilang bergerak landai, dan MA 200-nya juga bisa dibilang naiknya juga nggak terlalu naik ya, tapi bisa dibilang bergerak landai juga ya. Dan kalau kita lihat sendiri di sini, saya hubungkan antara resisten yang ini dengan resisten ini, saya hubungkan berarti di sini bisa dibilang resistennya terbentuk downtrend seperti ini, dan kondisinya sekarang saat ini dia closingnya di harga 1195. Walau dia berada di atas MA 50-nya, tapi di sini bisa dibilang dia di kondisi yang masih labil ya. Masih labil, dimana kalau kita lihat sendiri di sini area ini saya buatkan dimana batas atasnya adalah di harga 1210, dimana itu adalah area support sebelumnya. Di sini support sebelumnya, dan kemudian supportnya di breakdown, dan kemudian di sini dijadikan area retest. Saya hapus saja MA 50-nya. Di sini retest untuk menjadikan area resisten, dan kemudian di sini turun, dan kemudian di sini retest lagi untuk menjadikan area resistennya, dan kemudian dia turun lagi dan baru di breakoutnya, dan kemudian di sini di reject lagi ya, di sini di breakdown lagi, dan kemudian di sini menjadi area resisten kembali, dan di sini sama ternyata dia ketika menyentuh harga 1210 dan kemudian kembali reject lagi. Oke, berarti di sini saat ini Mark ini berada di posisi yang benar-benar masih sangat bisa dibilang di posisi yang labil ya di sini. Kalau kita masuk pun, misal kita masuk di sini di harga closingnya hari ini, batasan cut loss kita buat maksimal aja di bawah garis MA 200-nya. Karena apa? Karena kalau kita buat di satu tick di bawah area sini, di bawah area ini kan batas bawahnya adalah di harga 1185. Kalau kita cut loss-nya di harga 1180, itu bisa dibilang nanggung ya. Karena di sini ada MA 50 yang akan mampu menahan pergerakannya di sini. Tapi kalau kita cut loss di bawah MA 50, di sini juga ada MA 200 yang mungkin mampu akan menahan pergerakannya seperti pola-pola sebelumnya. Di sini ketika dia turun dari MA 50 dan kemudian tertahan di MA 200 dan kemudian dia kembali naik lagi di sini. Nah, di sini juga bisa dibilang ketika dia ngejebol MA 50 dan kemudian masih tertahan di MA 200 dan kemudian dia naik lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita buat aja MA 200-nya untuk maksimalnya kalau kita mau masuk. Dan resistennya bisa kita buat di area resisten trend downtrend ini di harga 1270.
dengan presentasi 6,28% untuk wilayah take profit kita, dan untuk batasan cut loss kita di harga 1100 kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200 ya, dengan presentasi 7,95%. Berarti bisa dibilang ya kalau mau masuk sebenarnya masih aman ya, dimana secara trennya sendiri ya bisa dibilang nggak bagus-bagus banget ya, dimana trennya sendiri sedang sideways, dimana pergerakannya bisa dibilang mendatar seperti ini, dan resistennya bisa dibilang resistennya sedang downtrend. Tapi kalau untuk kita lihat supportnya sendiri bisa dibilang ya supportnya masih bergerak uptrend ya sini. Tapi kalau saya tarik juga garis seperti ini bisa dibilang ini sedang downtrend juga ya. Oke, kalau saya bikin support seperti ini berarti bisa dibilang ya ternyata emang ternyata sedang downtrend. Di sini resistennya turun dan kemudian di sini supportnya turun juga. Kalau support minornya bisa dibilang kalau kita buat seperti ini berarti bisa dibilang polanya nggak bisa ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk yang mau masuk, jadi kita buat aja batasan cut loss kita maksimal di bawah MA 200-nya. Kalau kita buat di sini udah terlalu dalam banget ya, di sini udah lebih dari 15%. Jadi di sini aja di harga 1100 dengan presentasi cut loss kita adalah 7,95% dan take profit kita adalah di harga 1270. Dan untuk kalian yang masih punya untuk saham Mark ini ya mungkin ya nanti kalau seumpama dia mungkin kalau kondisinya sekarang sudah profit, mending kalau nanti dia turun dari area sini dari harga 1185 mending bisa keluar dulu aja ya. Oke, seperti itu. Jadi terserah ya mau pilihannya mau di mana, atau pilihan pertamanya kalau sudah profit bisa keluar ketika dia ngejebol harga 1185, atau kalau seumpama dia maksimalnya bergerak di bawah garis MA 200 yang berarti bisa dibilang trennya akan kembali downtrend ya di sini. Berarti kalau seumpama dia ngejebol MA 200 nya kembali, ada kemungkinan dia akan membentuk lower low yang baru. Kalau kita lihat di sini ya, di sini adalah lower low sebelumnya. Saya buat aja dengan kode LL. Kemudian saya copy, di sini juga terbentuk lagi lower low-nya, dan kemudian saya copy lagi di sini terbentuk lower low-nya lagi ya. Oke, jadi kalau seumpama nanti dia ngejebol MA 200-nya lagi, ada kemungkinan dia akan membentuk lower low yang baru di sini ya. Jadi ada kemungkinan nanti akan terbentuk lagi lower low di sini, yang dimana harganya akan lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dimana di sini bisa kita lihat resistennya juga downtrend dan ternyata supportnya juga bergerak downtrend juga. Kalau seumpama dia ngejebol support trend uptrend ini berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, berarti bisa dibilang agak labil ya untuk saham Mark ini sendiri. Oke, berarti kurang bagus untuk kita tradingkan, dimana ya tadi polanya bisa dibilang sedang sideways atau bisa dibilang labil ya. Oke, jadi kita tunggu aja untuk Mark ini, dia dimana dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, berarti baru dia bisa dibilang polanya agak lumayan mendingan ya daripada pola yang saat ini, dimana resisten kita bisa dibilang sangat-sangat sempit ya. Oke, dan untuk yang masih punya ya mungkin kalau sudah profit mending jual aja dulu dan kita cari saham-saham yang uptrend yang bisa dibilang uptrendnya valid atau uptrendnya itu clear ya, dibandingkan dengan saham yang bisa dibilang polanya masih labil seperti ini. Oke, mungkin itu menurut saya. Jadi di sini juga bisa kita lihat juga di sini kalau kita lihat nanti dia ada pembagian dividen juga ya di tanggal 9 Juni nanti adalah masa ex-date-nya untuk saham Mark ini. Coba kita lihat di sini, kita tandain aja di sini. Oke, di tanggal 9 Juni nanti berarti 9 Juni itu nanti ketika hari Senin itu kan Senin 9 Juni itu di hari Kamis ya. Oke, di hari Kamis dia ada masa ex-date-nya. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, oke, di pola-pola sebelumnya di sini ada tanggal 9 Juni juga dia ternyata bisa dibilang turun juga di sini, dan kemudian di sini di tanggal 25 Agustus dia bisa dibilang turun juga. Berarti ada kemungkinan kecenderungan kalau dari pola-pola sebelumnya di masa ex-date-nya saham ini akan bergerak turun ya. Jadi di sini bisa dibilang warningnya. Tapi kemudian berarti come date-nya itu sekitar mungkin kalau kita lihat dulu ya. Oke, di sini Mark tercome date-nya itu di tanggal 8 ya. Oke, berarti tanggal 8. Jadi kalau yang mau dapat dividennya senilai Rp50 ya, senilai Rp50. Jadi belinya di tanggal 8 dan kemudian jualnya di tanggal
9 ya. Cuman kalau bisa dibilang dengan harga 1000-an dan dividen cuma 50-an bisa dibilang cukup kecil ya. Dan resikonya juga bisa dibilang cukup besar, di mana di pola-pola sebelumnya ketika dia di masa exit-nya dia bergerak turun atau bisa dibilang harganya anjlok ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya, emang mau masuk di saham Mark ini atau tetap bertahan di saham Mark ini untuk yang masih punya. Oke, selanjutnya ada saham KKGI. Nah, di sini KKGI ini lebih stabil ya dibandingkan dengan saham Mark tadi, dimana kalau bisa kita lihat dari polanya sendiri bisa dibilang clear ya afternya. Di sini bisa kita lihat dimana ketika dia ngejebol area resistance sebelumnya dan kemudian dia naik reject dan kemudian di breakout lagi dan kemudian dia sekarang saat ini sedang berada di posisi retestnya. Oke, ini saya hapus aja untuk memberikan apa ya istilahnya, biar lebih rapi aja ya. Jadi yang sudah terlewati itu kita hapus aja, dimana dia sudah melakukan pendakian yang sampai di harga 6.665-an ini. Oke, seperti itu. Kalau saya lihat dulu sendiri KKG itu pernah saya analisis di tanggal 15 Mei ya. Coba 15 Mei itu di candle yang ini, antara ini dan ini ya di sini. Nah, di sini berarti dia turun dan kemudian dia berhasil lanjut ke harga sampai atau pernah menyentuh harga 715-an-nya. Oke, jadi di sini sendiri berarti saat ini dia bisa dibilang dia breakout ya di candle yang ini di tanggal 2 Juni, di mana ini adalah area resistance sebelumnya. Kalau kita lihat juga dari sebelumnya di sini, sebentar internetnya agak lelet. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini resisten, di sini kemudian adalah resisten, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 650 dan batas bawahnya di harga 640 ya. Oke, kita lihat di sini, ternyata dia kemarin sudah di breakout ya di area sini di tanggal 2 Juni kemarin, di mana dia closingnya di harga 705 dengan menguat sekitar 10,16% dengan volume yang cukup kuat, dan kemudian hari ini dia retest kembali ke area-area ini ya, ke area resisten yang di breakoutnya untuk dijadikan area atau dikonfirmasi atau di retest untuk menjadikan area support selanjutnya, dimana di hari ini closing di harga 665 dan minus 5,67% dengan volume yang bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya. Jadi ada aksi profit taking dari orang yang kemarin ikutan beli di waktu-waktu breakout ini. Jadi bisa dibilang setengahnya yang keluar ya, ketika mereka kemarin ikut ketika harganya naik, dan kemudian hari ini mereka udah take profit dengan jumlah atau volume yang setengah dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya. Jadi yang setengahnya lagi masih hold ya dari saham KKG ini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini kalau kita masuk di harga closingnya hari ini dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah area sini. Misal ini kan batas bawahnya ada di harga 640, jadi batasan cut loss kita di harga 635-nya aja, dan untuk resistennya coba kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu resistennya, mungkin ada lagi yang lebih dekatnya. Oke, di sini ya, di sini adalah resisten sebelumnya di harga 795. Jadi untuk target selanjutnya KKGI ini kalau kita masuk di harga closing hari ini, jadi target kita selanjutnya di harga 795 dengan persentasi 19,55% dan cut loss kita di harga 635 dengan presentasi 4,51%. Berarti bisa dilirik ya untuk saham KKGI nanti besok ketika open market di hari Senin besok. Jadi kita bisa mulai cicil masuk di saham KKGI ini dengan target kita di harga 795 dengan presentasi take profit kita adalah sekitar hampir 20% dan batasan cut loss kita juga masih di bawah 5% ya. Oke, masih 4,51% dan saham ini sendiri sangat-sangat bagus ya untuk trennya, sangat clear dibandingkan dengan saham Mark tadi, di mana dia pola afternya sangat-sangat kuat di sini dan tanpa ngejebol MA50-nya sama sekali ya. Oke, seperti itu ya untuk KKG ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham KKG ini, hold aja terus selagi dia belum menembus harga harga 640-nya. Tapi kalau seumpama dia tembus dari harga 640-nya, dia kalau kalian sudah profit, mending jual dulu aja, amankan profit yang udah kita punya daripada dia harus kembali ke area support sebelumnya di harga 530-an ini. Tapi kalau seumpama keadaan kalian belum profit, jadi kalau emang mau kalian hold terus, ya mungkin masih aman ya. Jadi selagi dia masih berada di atas MA50-nya, secara trennya masih sangat-sangat aman. Tapi kalau MA50 ditembus juga, ya ada kemungkinan ada
baiknya kita mending keluar dulu aja, dimana dia sudah memberikan indikasi awal atau memberikan kode awal kepada kita bahwa dia akan membentuk pola downtrendnya atau memulai fase downtrendnya. Selanjutnya ada saham IPTV. Oke, IPTV ini hari ini menguat 18,85%, di mana IPTV ini saya nanti juga di momen breakoutnya, di mana dia sebelumnya kalau kita lihat pola sebelumnya di sini dia sempat menyentuh harga 68 dan kemudian naik cukup signifikan di sini dari 68 sampai ke sini dia naik sekitar 159% dan tertahan di area ini, di mana area sini adalah area support sebelumnya di sini ya, dan kemudian dia reject terus dan ternyata resistennya membentuknya adalah higher low ya, jadi resistennya semakin lama semakin rendah dan di sini dia cukup patuh. Di sini kita akan menyentuh dan turun lagi, menyentuh dan turun lagi, dan kemudian di sini dia berhasil breakout ya, berhasil breakout dan ternyata di candle yang ini, di candle tanggal 3 Juni tadi dia berhasil breakout dari area ini, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 114, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya, dan kemudian dia juga sudah berada di atas MA50-nya, berarti dia sudah memberikan indikasi awal bahwa dia akan mulai bergerak reversal dari pola downtrendnya dan akan memulai pola atau memulai fase uptrendnya di sini. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini, kalau misal kita masuk atau akan masuk sekarang, bisa dibilang cukup beresiko ya, dimana batasan cut loss kita cukup lebar di sini. Kita buat di sini berarti sekitar 14%-an ya untuk batasan cut loss kita. Nah, coba kita lihat area resistennya sendiri, apakah dia saat ini ada resisten yang menghalang dia atau enggak sehingga dia berhenti di harga 129 ini. Coba di sini kita cari. Oke, di sini ya kelihatan ya saya bungkus, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya ketika di sini ekornya sempat menyentuh harga 128 dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian di sini juga ekornya sempat menyentuh harga 128 dan naik lagi ya. Di sini juga ekor yang ini sempat menyentuh harga 128 dan kemudian dia naik lagi, tapi di sini juga di harga 131 saya bungkus kalian, di mana itu adalah area, bisa dibilang area pantulannya di sini di candle ini yang terbentuk candle inverted hammer ini. Coba kita lihat dulu. Inverted hammer ini adalah di harga opennya di harga 131 ya. Oke, berarti 131. Dan kemudian kalau saya tarik sini, oke, ternyata dia masih berada di bawah area resistennya. Jadi di sini dia kan batas atasnya ada di harga 131 dan hari ini dia closingnya di harga 129, berarti dia masih tertahan di area resistennya. Jadi ada kemungkinan besok dia akan ada rejection. Kalau seumpama dia turun atau nggak berhasil nge-breakout area sini, area resisten ini, ada kemungkinan dia akan kembali ke area support ini untuk menjadikan retest atau meretest yang dimana itu sebelumnya adalah resisten dan akan diubah atau di-retest untuk menjadikan area support selanjutnya. Tapi kalau seumpama dia menguat, berarti ini bisa dibilang dia sudah nge-breakout area resisten harga 131 ini. Jadi untuk kalian yang belum punya saham IPTV ini, kita lihat besok apakah dia mampu nge-breakout harga 131 ini atau ternyata dia kembali mental ya. Jadi kalau kita kembali mental, kita bisa jemput di area support ini di harga 114 ini. Tapi kalau seumpama dia breakout, kita ambil buy on breakout di atas harga 131-nya ini. Targetnya di mana? Kalau dia breakout, kita misal ambil di harga 134 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal ketinggian kita ambilnya. Misal kita ambil di harga 132 aja misalnya. Batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area sini, misal di harga 127, dan resisten kita mungkin kita targetkan aja di bawah garis MA 200-nya ini ya, di harga 168 dengan persentase sekitar 27,27% ya. Itu untuk target, mungkin ya target tertingginya ya. Tertinggi saat. Tapi kalau seumpama kalian sudah merasa puas ketika dia nanti naik dan kita buy on breakout, dan kemudian kita sudah puas dengan cuan 5% atau bahkan 10%, kita mau jual juga nggak masalah. Tapi kalau kita mau tunggu sampai ke resisten 27% ini juga nggak masalah juga, tentunya tetap dengan trading plan yang kuat ya. Kalau sumpah kita beli dan kemudian dia ngejebol dari area support ini, kita bisa keluar dulu aja ya, dimana itu adalah ketika menyentuh harga 127 kita bisa keluar dulu dari saham IPTV ini kalau kita beli buy on breakout. Tapi kalau seumpama dia nanti reject, nggak berhasil breakout dari area resisten ini, kita tunggu aja di area supportnya ini ya, dimana batas atasnya adalah di harga 114. Misal aja kita dapat di harga 115-an ya, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 111, dan resisten kita di area sini di harga 128 ya, dengan presentasi 11,30%. Itu untuk yang belum punya. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa tunggu dia breakout
dari area resisten ini, atau kita tunggu dia di area supportnya kalau ternyata dia reject ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua kondisi untuk yang belum punya, dan untuk yang masih punya dan belum jualan saham IPTV ini kita pantau besok. Kalau seumpama dia berhasil nge-breakout harga 131-nya dan bertahan, atau bisa dibilang closingnya bertahan di atas harga 191, silahkan hold terus ya. Ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi kalau ternyata dia closingnya di bawah harga 128, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang sudah kita dapat dibandingkan dia harus kembali lagi ke area-area support sebelumnya atau di harga kita beli sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk 4 saham ini sudah selesai kita analisis, dimana kalau saya simpulkan kembali, MPMX tadi kita tunggu aja dia akan turun sampai kemana baru kita bisa mulai cicil masuk ya. Dan untuk saham Mark sendiri tentukan pilihan kalian, kalau mau keluar mending keluar aja dulu, kalau mau beli juga pertimbangkan kembali ya, dimana saham ini bisa dibilang di posisi yang sangat labil ya, dimana pergerakannya sendiri dia sedang bergerak sideways ya. Dan KKGI sendiri saat ini sedang retest untuk menjadikan area resisten yang di breakoutnya, dan saat ini akan dijadikannya menjadi area support selanjutnya, dan dengan volume yang bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya. Berarti kita bisa bisa mulai cicil entry di saham KKG ini, atau mau masuk full juga nggak masalah, dimana batasan cut loss kita juga bisa dibilang sangat tipis, dan untuk target take profit kita juga bisa dibilang sangat lebar ya. Dan selanjutnya IPTV ini kita pantau apakah kita yang belum punya kita bisa beli ketika dia breakout, atau ternyata kalau dia reject kita bisa beli di area supportnya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.